Allah yas'a fi adhiyatil muslim. Janganlah sampai menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah subuh, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir kembali di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan yang kedua, kita lanjutkan dengan kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan bahwa salah seorang imam rawatib kita, Ustadz Haji Sayadi, sekarang sedang dirawat di rumah sakit Koja ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya dan dipulihkan kesehatannya seperti biasa dan dapat berkumpul bersama kita di masjid ini. Bihadhin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan yang membawa kitab dilihat halaman 63 bab ke-18, Ats-Tsamin Asyar fi fadlit tarahum, keutamaan saling menyayangi di antara sesama makhluk Allah. Jadi bukan hanya manusia sayang dengan manusia, tetapi juga manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun, tidaklah akan masuk surga kecuali orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Kalau Allah sudah jelas kasih sayangnya kepada makhluk, tetapi di sini ditekankan adalah bagaimana sifat kasih sayang makhluk terhadap sesamanya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahimun, semua kami ini adalah penyayang. Qala, Nabi menjelaskan, laisar rahimu mayarhamu nafsah khassa, walakin ar-rahim mayarhamu nafsah wa ghairah. Orang yang penyayang itu bukanlah orang yang menyayangi dirinya saja, kepentingannya saja, tetapi ar-rahim, orang yang penyayang adalah orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Jadi selain dia menyayangi dirinya juga menyayangi orang lain. Wa ma'na rahmatihi li nafsi ayyarhamaha min adzabillah. Artinya dia sayang dengan dirinya dengan jalan dia memelihara dari siksa Allah dengan meninggalkan segala maksiat dan taubat. Jadi kalau kita bertaubat, itu berarti kita menyayangi diri kita. Kalau kita tidak melakukan maksiat, itu kita menyayangi diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak sholat, kita tidak sayang dengan diri kita. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, kita tidak sayang dengan diri kita. Atau kalau kita melakukan maksiat atau sesuatu yang haram, itu berarti kita tidak sayang dengan diri kita. Wa fi'lit ta'at, dan mengerjakan taat, itu bukti kita sayang dengan diri kita. Wal ikhlasi fiha, dan ikhlas di dalam melaksanakannya. Itu pengertian bahwa kita harus menyayangi diri kita. Sedangkan pengertian kasih sayang dengan orang lain adalah
alla yas'a fi adhiyatil muslim. Janganlah sampai menyakiti orang lain. Kalau orang lain sakit, ya, kita sakiti, begitu juga kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi sesama muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman nasu min yadaihi wa lisani. Orang muslim adalah orang yang selamat dengan orang lain, atau dia membuat orang lain selamat dengan kedua tangannya dan lisannya. Dengan kedua tangannya dia tidak menyakiti orang lain, memukul dan lain sebagainya. Walisanihi, dan juga menyelamatkan orang muslim dari ucapannya. Tidak boleh berkata yang menyakitkan, ya. Pernah sahabat ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ada salah seorang saudara kami, dia sangat rajin salat, berzakat dan sebagainya, tapi perkataannya selalu nyelekit, menyakiti orang lain. Kata Nabi, huwa finnar, orang itu di neraka. Apalagi yang disakiti adalah tetangganya yang muslim, yang tidak bersalah. Jadi orang lain selamat dengan tangan kita dan juga dengan ucapan kita. Wa yarhamul bahaim, dan juga menyayangi binatang. Banyak di antara kita tidak menyayangi binatang, bahkan memusuhinya, terutama kucing, ya. Banyak orang yang sangat keras sekali memukul kucing, ya, sehingga kucing itu merasa sakit. Nah, itu juga berarti kita tidak menyayangi binatang. Jadi kalau kita menyayangi kucing, berarti juga menyayangi sesuai dengan perintah Allah, ya. Kenapa kucing itu kadang-kadang mencuri? Nah, ini karena kita sendiri tidak membagi. Jadi sebelum kita makan, kita bagi kucing. Misalnya ikan, ya, kita kasih palanya, dagingnya. Dia tidak akan mencuri. Kita kasih dulu. Nah, ini kadang-kadang tega di antara kita makan ikan sampai tulang-tulangnya dimakan. Tulang-tulangnya dimakan sehingga kucing itu sampai ngiler. Ya Allah, jatah gua mana ini? Nah, itu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak terasa. Mestinya kita sayangi. Jangan dipukul. Kalau perlu kita kasih makan. Karena juga banyak orang yang masuk surga dengan mengasih makan kucing dan binatang yang lain. Fala yukallifuha ma la tutik, juga tidak membebankan sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Ya, jadi kalau di negara-negara Timur Tengah atau Arab atau India, Pakistan, itu banyak keledai itu dijadikan tunggangan sehari-hari. Yang kadang-kadang keledai itu di luar beban dia, ya, disuruh bawa material dan lain sebagainya karena daerah pegunungan, ya. Jadi jangan sampai kita membebani binatang yang dia tidak mampu. Di sini dijelaskan suatu Rasul pernah ada seorang laki-laki berjalan, yamshi fit thariq, ya. Fastadda alaihil atas, dia itu kehausan. Fawajada bi'ran, lalu dia mendapatkan sebuah sumur. Fanazala biha, dan dia turun di sumur itu. Wa syariba, dan dia minum. Sumatola, lalu dia naik ke atas. Faidan kalbun yalhas minal atas, lalu dia melihat seekor anjing sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Faqala ar-rajul, laqad balagha hadzal kalbu minal atas, sungguh anjing ini sangat haus. Mislul ladzi balagha minni, seperti yang aku rasakan. Lalu dia mengisi khufnya. Khuf itu dua seperti sendal, seperti sepatu. Itu kalau musim dingin orang-orang Arab pakai itu khuf, ya. Lalu dia turunkan kedua sepatunya, khufnya itu, mengambil air, ya, bipihi dengan airnya. Pasakol kalbu, lalu dia kasih minum air itu kepada anjing yang kehausan. Pasyakarullah ta'ala, lalu dia bersyukur dapat menolong anjing yang kehausan. Baghafarolahu, maka Allah mengampuni. Qalu ya Rasulullah, innalana fil baha'i ajran. Ya Rasulullah, bahwa apakah kami mendapat pahala dengan menolong hewan? Qala fi kulli dzati kabidin rutbatu ajrin. Setiap sesuatu yang kita tolong itu kita mendapatkan pahala. Jadi dikabarkan
bahwa orang yang menolong anjing itu dapat pahala dan kemudian diberitakan masuk surga, ya, dengan menolong anjing yang kelaparan lalu kita beri minum. Apalagi kita tolong tuh manusia sedang kehausan, ya, tentu pahalanya sangat besar. Nah itu. Wa an Anas bin Malik qala bainama Umar ya'is data lailatin idh marra bi rifqatin nazalat fa khusya alaihi sariqah falaqi Abdurrahman bin Auf faqala mal ladzi jaa bik fi hadhihi sa'ah ya amiral mu'minin qala marartu bi rifqatin nazaltu fa haddatsatni nafsi annahum idza batu namu fa khasitu alaihim as-sariqah fantalaqa bina nuhrisum qala fantalaqa faqadna qariban minar rifqah yahrusani hatta idza talal fajru nada Umar ya ahla rifqa as-shalah hatta idza rahum taharraku insarafa. Nah di sini dijelaskan bagaimana sifat hati-hatinya Umar bin Khattab. Jadi waktu dia sedang bangun malam, ya, itu ada pencuri yang masuk ke rumahnya, ya. Umar tahu, ya, ternyata pencuri itu ketiduran di rumahnya, tapi Umar jalannya pelan-pelan supaya jangan terganggu. Sampai begitu, ya, dia sangat memperhatikan meskipun orang itu pencuri, tapi karena diperlakukannya dengan baik, dengan rifqah, dengan lembut. Lalu dikatakan as-shalah, sudah waktunya sekarang untuk melakukan sholat. Jadi dari keterangan yang singkat ini jelas bahwa Islam sangat menganjurkan untuk kita saling menyayangi satu sama lain, terutama dalam pergaulan sehari-hari, ya, antara kita, ya, antara kita manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan dan lain sebagainya, ya. Kalaulah seperti ini, kita bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan, termasuk kepada tanam-tanaman, ya. Islam sangat memperhatikan. Banyak di antara kita kalau melihat pohon-pohon itu langsung dipegal, ya, dipunggal atau diputus dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya pohon itu merintih, cuma kita nggak tahu, ya. Mestinya jangan kita melakukan kasar baik kepada hewan atau kepada tumbuh-tumbuhan, terutama kepada manusia, ya. Jadi dengan sikap ini mudah-mudahan hewan tidak ada yang kelaparan, ya. Jadi kalau kita makan ikan, ada kucing, bagi kucing dulu. Nanti kucing habis dibagi langsung pergi, ya. Coba kalau kita pelajari, kenapa kucing itu sering mencuri? Karena yang punya rumah itu pelit, ya, nggak pernah membagi tulangnya. Tulang aja nggak dibagi, apalagi dagingnya. Nah itu, Pak. Jadi dengan sikap ini, marilah kita tanamkan sifat kasih sayang di antara kita, terutama kepada orang-orang beriman. Ar-ruhama'u bainahum, kata Nabi, saling menyayangi satu sama lain di antara kita. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.